Oke guys, kita masuk ke bab yang selanjutnya yang namanya lingkaran ya. Tahukah kalian kalau di dalam koordinat kartesius kita dapat menggambar sebuah lingkaran? Koordinat kartesius adalah X dan Y. Ini contohnya, kalian bisa gambar lingkaran seperti ini yang warna merah atau yang biru atau yang hijau ya, bisa di mana aja kalian bisa gambar lingkaran ya. Otomatis kalau kalian bisa menggambar sesuatu di dalam koordinat kartesius, itu pasti ada persamaannya. Apakah kalian dapat menentukan persamaan lingkarannya? Nanti kita bakal bahas ini lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ke kalian apa aja skill yang harus kalian punya ya. Nah, skill yang pertama adalah jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik itu contohnya kalau kalian punya titik yang pertama, ini yang warna hijau, kemudian kalian punya titik yang kedua, saya pengen tahu jarak antara dua titik ini berapa ya. Jarak itu berarti tarik garis lurus, nah jaraknya berapa senti atau berapa satuan panjang, itu bisa dicari pakai rumus ini. Jarak antara kedua titik tersebut adalah D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ya. Jadi itu yang harus kalian tahu pertama. Contoh soalnya gimana? Tentukan jarak antara dua buah titik A sama dengan 2,5 dan B sama dengan 5,1. Nah ini harus kalian cari jaraknya berapa ya. Sebelum kalian cari, kalian siapin dulu. Ini kasih nama dulu X1, ini kasih nama X2. Yang di sini kita kasih nama yang tadi X1 Y1 ya. Yang ini X2 sama Y2. Oke. Cari jaraknya. Jaraknya itu sama dengan akar, buka kurung, masukin rumusnya. X2 duluan, X2 adalah 5, dikurang X1, X1-nya berapa? 2, betul, ditambah Y2 sekarang berapa? Min 1, ya betul, minus Y1-nya 5, betul sekali. Jadi hasilnya adalah akar 3 dikuadratin 9 guys, betul. Yang ini berapa? 4 dikuadratin 16, 9 tambah 16, 25 ya, 25 diakarin hasilnya 5. Jadi jarak antara kedua titik itu adalah 5 satuan panjang. Oke, nah ini skill yang pertama ya. Skill yang kedua. Nah, yang kedua adalah titik tengah ya. Titik tengah itu adalah titik yang berada di tengah-tengah antara dua buah titik. Misalnya saya punya titik hijau sama merah, tengah-tengahnya itu yang warna biru, itu dikasih namanya titik tengah ya. Nah, titik tengah itu lambangnya M, rumusnya adalah X2 tambah X1 bagi 2, Y2 tambah Y1 bagi 2. Contoh soalnya kayak gimana? Tentukan titik tengah antara dua buah titik ini dan ini ya. Seperti biasa, kita kasih nama dulu. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya. Masukin rumusnya. Titik tengah M adalah X1, 1, ditambah X2, 5, dibagi 2, koma, Y1-nya min 5, ditambah Y2-nya min 1 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 6 bagi 2, 3. Yang ini min 6 bagi 2 ya. Betul, oke. Yang ini 3, benar nggak nih? 3, ya betul. 3, min 3 ya. Oke, jadi titik tengahnya adalah 3, min 3. Lanjut. Nah, yang ketiga agak sedikit susah nih, yang namanya jarak antara titik ke garis. Gambarnya kayak gini. Jadi kalian punya sebuah titik hijau di sini X1, Y1 dan sebuah garis merah. Garis merah ini persamaannya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jaraknya adalah ini. Pengertian jarak antara titik ke garis itu adalah jarak siku-siku ya, jarak tegak lurus antara si titik dan garis. Jadi jaraknya nggak boleh kemana aja. Nggak boleh ke sini, nggak boleh. Nggak boleh ke sini juga jaraknya nggak boleh ke sini juga jaraknya nggak boleh ya. Nah, rumusnya apa? Jarak titik ke garis didefinisikan sebagai yang tadi saya bilang, jarak tegak lurus dari titik ke garis. Rumusnya kayak gini guys, ada tanda mutlaknya. Jadi nanti kalau kalian ketemu negatif, jadiin positif ya. Contoh soalnya kayak gimana? Misalnya kayak gini, tentukan jarak dari titik P 2, min 4 ke garis 3X tambah 4Y kurang 5 sama dengan 0 ya. Kita coba tentuin jaraknya berapa. Oke, caranya adalah masukin rumusnya. Aduh, ini susah banget ya. Oke, kita masukin ke rumusnya. Rumusnya adalah D sama dengan, nah jadi kita siapin dulu si X1. Ini namanya X1, ini namanya Y1, kemudian ini namanya A, yang di depan X itu A ya, depan Y itu B, si C-nya adalah 5. Yuk, tinggal masukin ke rumus D. D sama dengan, sebenarnya kalian nggak usah siapin juga nggak apa-apa sih. Yang penting si garisnya itu bentuknya gini ya. Kalau garisnya belum gitu, misalnya Y sama dengan 3X min 5, ini harus pindahin dulu ke sebelah kiri.
Jadinya min 3x tambah y tambah 5 sama dengan 0, baru boleh pakai rumus ini. Ya, pokoknya si garisnya harus sama dengan 0. Ingetin itu ya, garisnya harus sama dengan 0. Jangan dilupain, oke? Nah, terus gampangnya sih gini. Kalau kalian nggak mau ngafalin rumus, kalian tinggal tulis semua si garisnya. Si garisnya itu kan 3x ditambah 4y kurang 5. Tuh, tinggal ditulis semua. Dibaginya itu akar, angka di depan x 3 kuadrat, ditambah angka di depan y 4 kuadrat. Itu rumusnya kan a kuadrat tambah b kuadrat ya, berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, sekarang si x sama y-nya ganti. Diganti jadi x1. x1 adalah 2 dan x2 adalah min 4 gitu. Nanti langsung dapat jaraknya. Jadi kita hitung jaraknya adalah 6 dikurang 16 dikurang 5 dibagi akar 25 itu 5. Berarti D-nya adalah ini 16 ya. 6 kurang 16 min 10 min 15. Min 15 bagi 5 jadi min 3. Berarti D-nya adalah 3 satuan panjang. Tuh, jadi jarak dari jarak dari si titik ini ke garis ini itu adalah 3 satuan panjang. Gitu ya. Lanjut. Oh, habis guys. Nah, jadi itu skill-skill yang harus kalian punya di bab ini ya. Kita masuk ke bagian yang sebenarnya dari bab ini. Yang pertama adalah persamaan lingkar. Oke, persamaan lingkarannya yang gampang-gampang dulu ya. Yang tipe pertama. Tipe pertama adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya itu adalah R ya. Jadi pusatnya 0,0, jari-jarinya R. Itu persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Oke. Lanjut lagi. Contoh soal nomor 1, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya 4. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya mau tunjukin dulu cara menggambar lingkarannya ya. Jadi kamu bikin kartesiusnya kayak gini, terus pusatnya 0,0, kasih warna biar kelihatan 0,0. Ketutupan, salah. Bentar. Nah, kasih 0,0, terus jangan lupa kasih y, kasih x ya. Nah, cara gambarnya gini. Pusatnya kan 0, jari-jarinya 4 ya. Jadi kamu ukur ke kanan 4, 1 2 3 4, ke atas 4, 1 2 3 4, ke kiri 4, ke kanan juga 4, ke bawah juga 4. Langsung hubungin. Jadilah sebuah lingkaran dengan jari-jari 4, pusatnya 0,0 gitu ya. Nah, itu cara menggambarnya. Nah, sekarang memang disuruh gambar doang ya, bukan disuruh cari persamaan. Nah, gambarnya gitu, gampang ya. Lanjut. Nah, sekarang ini dari persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 12, tentukan koordinat titik pusat dan jari-jarinya. Oke. Ini itu tipe yang pertama karena x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, itu tipe yang pertama ya. Kita cocokin sama si soal. Soalnya itu kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 12. Yang perlu kalian ingat adalah kalau tipe pertama itu pusatnya selalu 0,0. Jadi kalau dia tanya pusat, ya nggak usah pakai cara, langsung aja. Berarti yang ini juga pusatnya pasti 0,0 gitu. Ya, nggak usah pakai cara, langsung. Nah, kalau jari-jarinya ya ini yang R. Tapi masalahnya 12 itu kita nggak tahu R-nya berapa, jadi kita harus ngitung dulu. 12 itu adalah R kuadrat. R kuadratnya harus sama dengan 12. Berarti R-nya adalah akar dari 12. Untuk kali ini kita nggak perlu pakai plus minus di depannya, karena jari-jari melambangkan jarak. Jarak nggak usah pakai plus minus ya. Kalau disederhanain jadinya 2 akar 3. Satuan panjang. Nah, dapat nih jari-jari sama pusat. Selesai deh. Ya, lanjut. Nomor 3, gambarkan sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Masih sama kayak tadi ya. Kita lihat ini jari-jarinya berapa. Jari-jari kuadrat sama dengan 25. Berarti R-nya sama dengan 5. Oke. Tadi salah. Ya. Ya enggak. Yang pertama itu, enggak. Yang pertama memang jari-jarinya 4 ya. Benar-benar. Kalau sekarang jari-jari harus dihitung dulu karena yang dikasih tahu persamaannya. Kalau tadi kan langsung jari-jarinya dikasih tahu 4. Kalau sekarang hitung dulu ya. Udah hitung baru gambar. Kita gambar pusatnya 0,0. Dikasih Y, dikasih X.
jari-jarinya 5 ya. Berarti ke kanan 5, ke atas 5, ke kiri 5 jadi min 5, ke kanan ke bawah jadi min 5. Gambar lingkarannya. Udah selesai. Nah, udah dapat lingkaran. Ada pertanyaan lain. Pertanyaan lain adalah tentukan titik potong sumbu X. Oke, kita coba cari titik potong sumbu X. Untuk soal yang ini udah kebetulan kelihatan di gambar titik potong sumbu X-nya itu min 5 sama 5. Yang ini sama yang ini titik potong sumbu X. Jadi kita bisa langsung jawab min 5,0 sama 5,0. Untuk titik potong sumbu Y itu udah kelihatan juga 5 sama min 5. Jadi kita bisa bilang min 5,0 sama 5,0 juga gitu. Gampang ya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah persamaan lingkaran dengan pusatnya bukan 0,0 lagi kali ini, tapi udah XP sama YP ya, dan jari-jarinya R. Persamaannya adalah X min XP kuadrat ditambah Y min YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini bentuk yang tidak baku. Nanti ada bentuk yang bakunya saya ajarin abis ini ya. Nah, ini kalian hafalin rumusnya seperti ini persamaannya. Contoh soal 1, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat. Nah, pusatnya dikasih tahu 2,-3, kasih nama dulu langsung. Ini kasih nama XP, yang ini kasih nama YP. Pusat itu selalu XP YP dan jari-jari 5 itu R. Yang ditanya adalah gambarkan lingkarannya. Oh, cuman gambar doang. Ngapain kita XP YP tadi ya? Nggak usah gambar mah. Gambar aja. Gambar. Ini Y, ini X. Gambarnya kali ini harus sedikit lebih akurat. 2,-3. 2,-3 di sini pusatnya ya. Jari-jarinya 5, berarti ke atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sini. Ke bawah 5. Aduh, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar sinilah. Udah gambar lingkarannya. Nah, kayak gitu. Nggak boleh petot ya, harus bagus gitu. Nah, itu lingkarannya. Gampang guys, ya. Next. Nah, contoh soal 2, dari persamaan lingkaran ini tentukan koordinat pusat dan jari-jari. Oke, kita bandingin sama rumus. Rumus apa? Rumus itu X min XP kuadrat ditambah Y min YP kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, terus kita punya apa lagi? Kita punya X min 6 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 16. Paling gampang kita cari jari-jari dulu. Jari-jari dapatnya dari sini. Ini tuh berarti R kuadrat. R kuadrat sama dengan 16. R sama dengan akar 16. R sama dengan 4. Jadi jari-jarinya 4. 4 apa? 4 satuan panjang. Terus bagaimana dengan yang X dan yang Y ya? XP sama YP, pusatnya. Nah, pusatnya caranya gini. Ini kan X min 6. Seperti biasa, X min 6-nya kita sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 6. Nah, ini kita namain XP. Untuk yang ini, Y min 3. Berarti Y min 3 kita sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 3. Ini kita kasih nama YP. Jadi kita punya XP sama YP. Dan demikian, kita punya pusat. Pusatnya apa? Pusatnya adalah XP, YP 6,3. Gampang guys. Pusatnya 6,3, jari-jarinya 4. Easy. Next. Oke, disuruh gambar lagi nih sekarang. Ada X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 4. Pertama, kita harus cari pusatnya dulu. X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 4. Jari-jari dulu deh yang gampang. R kuadrat sama dengan 4. Berarti R sama dengan akar 4. R sama dengan 2. Jari-jarinya adalah 2. Untuk yang ini, X min 3. Biar dapetin XP sama denganin 0. Berarti XP sama dengan 3. Untuk yang ini, YP. Dapat dari Y plus 4 sama dengan 0. Berarti YP sama dengan 4-nya pindahin. Jadi min 4. Dapat pusat. Pusatnya adalah 3, min 4. Baru kita bisa gambar. Gambarnya gimana? Gambar Kartesius dulu. Ini Y, ini X. Kemudian kita punya 3, min 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, min 4 di sini. 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas, 2 langkah ke kanan ya. 2 langkah kiri, 2 langkah ke atas, 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah.
bikin lingkaran kecil. Selesai. Terus dia tanya lagi, tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar kita kelihatan tidak ada titik potong sumbu X, tidak ada titik potong sumbu Y. Berarti nggak bisa jawab ya. Jawab aja tidak ada. Lanjut. Nah, sekarang ditanya persamaan lingkaran yang berpusat di 4,5 dan menyinggung sumbu Y. Kita udah masuk ke soal yang levelnya lebih tinggi daripada yang tadi ya. Nah, kalau kalian nggak tahu harus ngapain, ya kalian bisa cobain bikin dulu sketsanya. Kita coba bikin sketsanya guys. Sketsanya kayak gini, atau mungkin kita pakai kertas kotak-kotak ya, biar lebih kelihatan ya. Sebentar. Nah, jadilah kertas kotak-kotak berpusat di 4,5. Berarti saya harus gambar diagramnya dulu. Sebentar, diagramnya mungkin kayak gini aja cukup. Nah, kayak gini cukup ya. Oke, ini Y, kemudian ini X, ini 0, 4,5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Duh, melenceng lagi, udah ada kotak juga ya, nggak boleh, harus precise. 1, 2, 3, 4, 5, and then this is 4. Oke, 4,5 right here. And then menyinggung sumbu X, katanya menyinggung sumbu menyinggung sumbu Y. Menyinggung sumbu Y gini bukan? Bukan ya. Gini bukan. Oh, itu menyinggung, tapi menyinggung sumbu X ya, salah ya. Menyinggung sumbu Y berarti harus di sini dong. Nah, kira-kira gitu. Ya, kira-kira. Kalau mau lebih bagus gimana? Karena dia harus menyinggung sumbu Y, berarti di sini kan jaraknya 1, 2, 3, 4. Ke kiri 4, berarti ke atas juga 4. Ke kanan juga 4. Ke bawah juga 4. Ya, gambar. Tuh, itu baru lebih presisi. Oke, gitu ya. Itu cara gambarnya. Terus yang kedua, nggak disuruh gambar sih ya. Ini cuman cuman ngebantu kamu aja biar tahu berapa jari-jarinya. Nah, jari-jarinya jadi kelihatan nih berapa. 1, 2, 3, 4 tuh. 4 ya. Harus menyinggung kan? Salah tadi, kelebihan. Menyinggung. Tuh, menyinggung berarti dia 4 jari-jarinya. R sama dengan 4. Kita punya pusat. Pusatnya tuh namanya XP sama YP. Ditanya persamaan lingkaran. Langsung masukin rumus guys. Rumusnya adalah X min XP pangkat 2 ditambah Y min YP pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Oke, masukin XP-nya. X min 4 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan R kuadrat 4 kuadrat. Berarti X min XP kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 16. Inilah persamaan lingkarannya untuk contoh soal nomor 4. Lanjut. Oke, contoh soal nomor 5. Kalian baca dulu. Tentukan persamaan lingkaran yang berada di kuadran 3 dan menyinggung sumbu X dan sumbu Y serta memiliki jari-jari 8. Jadi kalian harus bikin lingkarannya kali ini di kuadran 3 ya. Kita tahu kuadran 3 itu ada di mana? Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3 ya. Nah, kuadran 3 ada di bawah. Oke, dia harus menyinggung sumbu X dan Y. Kali ini dia harus nyinggung dan memiliki jari-jari 8. Nah, ini agak sedikit tricky ya. Jari-jarinya harus 8. Ini menyinggung nggak? Lingkaran yang ini menyinggung nggak? Menyinggung ya. Menyinggung sumbu X dan menyinggung sumbu Y. Jari-jarinya juga sama. 2, 2. Cuman masalahnya dia pengen jari-jarinya 8 gitu. Jadi kamu harus gambarnya yang jari-jarinya 8. Otomatis pusatnya itu harus di min 8,8. Min 8,8 jauh banget ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini nih di ujung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di ujung sini guys. Duh, kecil banget. Coba kita kecilin kotaknya. Nah, udah dikecilin guys. Jadi kita tahu min 8 itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Min 8 itu di sini. Kemudian bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini ya, 8. Min 8. Oke. Mau nggak mau titik pusatnya tuh harus di sini kalau pengen menyinggung sumbu X dan Y sekaligus di sini. Biar gambarnya tuh kayak gini. Tuh. 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 Tuh gitu ya.
Dengan demikian kita tahu jari-jarinya itu 8. Jari-jarinya itu 8. Kalau jari-jarinya beda, berarti bukan lingkaran, guys. Kalian salah gambarnya ya. Jari-jarinya harus sama. Dan untuk soal ini dia harus menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Semuanya udah terpenuhi. Kalian tinggal baca. Pusatnya di mana? Pusatnya berarti min 8, min 8. Langsung masukin rumus. Rumusnya adalah X min XP pangkat 2 ditambah Y min YP pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Yuk, kasih nama dulu XP YP. Ini XP, ini YP. Masukin ke sini. Jadinya X minus 8 XP-nya kuadrat ditambah Y minus 8 kuadrat sama dengan R kuadrat 8 kuadrat. Berarti hasilnya adalah X plus 8 kuadrat ditambah Y plus 8 kuadrat itu sama dengan 64. Nah, ini persamaan lingkarannya gitu, guys. Oke, lanjut ya.